Selamat pagi kepada Prof. Supri Hati, spesialis TKL Konsultan MSC. Selamat pagi kepada Dr. Yanwar, SPT TKL. Pagi ini saya akan membacakan modul alergi tentang rinitis non-alergi. Yang pertama, untuk klasifikasi rinitis sendiri terbagi menjadi 3, yaitu rinitis alergi, rinitis non-alergi, dan rinitis infeksi. Pada gambaran umum, rinitis non-alergi sendiri definisinya adalah sekumpulan sindrom dan penyakit yang berhubungan dengan gejala inflamasi pada hidung tanpa memicunya adanya alergi yang teridentifikasi dengan berlangsungnya secara kronis. Untuk gejalanya sendiri, terdapat kongesti hidung, terdapat rinore anterior dan atau posterior, adanya tekanan pada sinus, terjadinya hiposmia, dan adanya gangguan kognitif, adanya gangguan tidur, kelelahan, bersin-bersin, lalu ada gatal pada mata, hidung, dan palatum. Lalu untuk faktor pemicu sendiri, bisa dapat dari iritan lingkungan, adanya efek samping obat, lalu ada disfungsi dari otonomi, adanya penyakit autoimun dan hormonal. Lalu untuk rinitis non-alergi itu dibagi menjadi adanya rinitis idiopatik, itu ada juga NARES, itu adalah non-allergic rhinitis eosinophilic syndrome. Lalu adanya rinitis autonomik atau rinitis vasomotor. Lalu terdapat adanya rinitis akibat kerja, rinitis akibat obat, rinitis hormonal, rinitis atrofi, dan rinitis yang disebabkan oleh penyakit sistemik. Lalu biasanya rinitis non-alergi terdapat pada usia lebih dari 20 tahun dengan jenis kelamin wanita yang paling banyak, adanya sensitisasi yang tinggi terhadap iritan, lalu biasanya menetap sepanjang tahun, terdapat eosinofilia pada mukosa hidung. Lalu untuk tujuan pembelajaran, untuk tujuan umum yaitu mampu menangani kasus rinitis non-alergi secara komprehensif dan holistik. Lalu untuk tujuan khusus yaitu mampu menjelaskan anatomi, topografi, fisiologi hidung, mampu menjelaskan klasifikasi, patofisiologi non-rinitis non-alergi, mampu melakukan anamnesis, pemeriksaan klinis, dan menegakkan diagnosis kasus rinitis non-alergi. Yaitu terdapat bisa mampu membuat perencanaan tata laksana penderita rinitis non-alergi, mencakup usaha preventif, kuratif, dan promotif, lalu mampu melakukan tindakan pembedahan pada rinitis non-alergi. Untuk klasifikasi sendiri terbagi menjadi 2, yaitu sindrom yang diketahui etiologinya dan sindrom yang tidak diketahui etiologinya. Untuk yang diketahui etiologinya terbagi menjadi adanya infeksi pada bakteri dan jamur, terjadi imunodefisiensi sindrom cilia imotil atau cystic fibrosis, bisa terjadi kelainan metabolik pada kehamilan dan hipotiroid, lalu adanya penyakit granulomatosa, yaitu sarkoidosis Wegener, lalu adanya vaskulitis atau autoimun pada lupus dan Sjorgen, lalu bisa juga drug induce pada pemberian obat antihipertensi dan pemberian obat aspirin, nasal dekongestan, beta blocker, dan estrogen atau oral kontrasepsi, lalu pada adanya neoplasma dan kelainan anatomi. Pada sindrom yang tidak diketahui etiologinya, bisa berupa rinitis non-alergi eosinofilia, lalu rinitis atropi, ozaina, lalu operasi yang berlebihan. Lalu pada rinitis vasomotor, yaitu sindrom yang berhubungan dengan faktor fisik dan kimia, adanya rinitis oleh udara dingin dan kering, lalu ada rinitis gustatori, dan rinitis karena paparan cahaya silau, rinitis karena polutan, dan rinitis karena sensitisasi kimia. Untuk fisiologinya, patogenesisnya masih belum jelas, biasanya adanya ketidakseimbangan autonom, yaitu input parasimpatis terhadap konka dan septum nasi yang tidak berfungsi secara normal, mengakibatkan parasimpatis tersebut yang berasal dari hipotalamus yang berjalan bersama nervus 5 dan nervus 7, yaitu jalur kolinergik yang berakhir pada pembuluh darah mukosa, mengakibatkan mukosa edem pada dinding lateral, septum, dan konka. Lalu terjadi hiporesponsif pada simpatis, terjadi penurunan norepinefrin dan neuropeptida Y, hiperaktivitas parasimpatis mengakibatkan peningkatan dari asetilkolin dan vasoaktif intestinal peptida. Lalu pada kejadian tersebut terjadi hiperaktif kelenjar dan hidung yang tersumbat. Lalu pada rinitis non-alergi,
karakteristik klinisnya hampir sama dengan rinitis alergi, tetapi rinitis non alergi pada pasien dapat mengidentifikasi dengan jelas pencetus timbulnya serangan tersebut atau trigger stimulusnya. Contohnya seperti cuaca, iritasi udara, AC, dan faktor stres. Untuk penegakan diagnosisnya bisa dengan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Lalu untuk rinitis kronik sendiri, pada anamnesis bisa didapatkan pada gejala pasien non-alergi dan alergika, pada pola gejalanya bisa non-alergi perennial, alergi biasanya seasonal. Lalu untuk jenis gejalanya, pada non-alergi tampak adanya kongesti, rinore, lalu ada drainase post sinus, ada pressure. Lalu pada penderita alergi, adanya keluhan hidung gatal, bersin-bersin, rinore, drainase posterior sinus pressure. Lalu pada usia, biasanya pada rinitis non-alergi 70% pada lebih dari 20 tahun, pada rinitis alergi kurang dari 20 tahun. Untuk faktor pencetus sendiri, pada rinitis non-alergi adanya iritan non-spesifik, lalu pada alergi adanya antigen spesifik dan iritan non-spesifik. Pada riwayat penyakit atopi lain, pada non-alergi tidak ada, pada alergi sering ada. Pada riwayat keluarga di rinitis, pada non-alergi tidak sering, pada rinitis alergi didapatkan. Lalu untuk pemeriksaan tes kulit atau IgG spesifik, bila didapatkan hasil positif, dikatakan terjadinya rinitis alergi. Pada hasil yang negatif, didapatkan rinitis non-alergi, lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan sitologi. Bila didapatkan hasil PMN, kecurigaan adanya infeksi, diberikan terapi antibiotik atau antimikotik. Pada pemeriksaan yang negatif, bisa kemungkinan dengan adanya rinitis non-infeksi non-eosinofil. Pada pemeriksaan sitologi dengan hasil eosinofil, bisa didapatkan rinitis non-alergi yang eosinofilik, diberikan terapi steroid topikal. Lalu pada NARES atau rinitis non-infeksi non-eosinofilik, pada pemeriksaan anamnesis dan rinoskopi didapatkan pemeriksaan PA dan lab adanya penyakit granulomatosa seperti penyakit autoimun atau SLE, diberikan dengan terapi yang sesuai. Lalu bila adanya gangguan karena udara dingin atau gangguan gustatori pada paparan cahaya silau pada sensitif bahan kimia, lalu bisa juga terjadi pada kehamilan trimester kedua dan hipotiroid. Lalu bisa terdapatkan antihipertensi, estrogen, dekongestan topikal, dan beta-blocker ophthalmic aspirin. Lalu bisa juga karena kelainan anatomi atau neoplasma, dilakukan simptomatik atau tindakan operatif. Lalu untuk tata laksana sendiri, manajemen non-bedah dilakukan posisi tidur kepala 30 derajat, lalu menghindari alergen, diberikan dekongestan oral, lalu bila tidur dan bekerja lingkungannya dingin, usahakan keadaan tubuh yang hangat, lalu diberikan edukasi untuk obat cuci hidung, diberikan obat antihistamin, dan dekongestan dan antibiotik. Lalu untuk terapi rinitis berdasarkan tipe dari rinitis sendiri, ada beberapa macam. Diberikan obat steroid topikal pada rinitis dengan okupasional bisa iya bisa tidak. Pada drug induce diberikan, lalu diikuti dengan gejala adanya kongesti, rinore, dan sneezing, dan adanya gangguan mata gatal. Lalu pada pemberian antihistamin juga bisa diberikan pada rinitis okupasional dengan gejala yang didapatkan adanya rinore, sneezing, gangguan gatal pada mata. Lalu pemberian antikolinergik diberikan pada pasien rinitis yang idiopatik, ditandai dengan keluhan rinore, lalu diberikan obat dekongestan pada pasien rinitis okupasional bisa ya bisa tidak, dan pada rinitis yang tipe NARES bisa diberikan iya atau tidak. Gejala yang didapatkan adanya obstruksi. Untuk larutan salin bisa diberikan pada rinitis yang idiopatik dan rinitis atrofi. Pada kromolin juga bisa diberikan pada yang adanya gangguan hormonal. Lalu untuk manajemen bedah, dilakukan kauterisasi konka dan submukosa, lalu dilakukan reseksi submukosa tulang konka, dilakukan konkotomi parsial dan konkotomi total.
Lalu untuk kesimpulan dari definisi yaitu kumpulan sindrom dan penyakit yang berhubungan dengan gejala inflamasi hidung tanpa pemicu alergi yang teridentifikasinya berlangsung kronis pada patofisiologinya didapatkan masih belum jelas, lalu diduga terkait ketidakseimbangan dari otonom. Terdapat input parasimpatis terhadap konka dan septum nasi yang tidak berfungsi normal. Untuk gejala sendiri bisa didapatkan kongesti hidung, rhinorea anterior dan posterior, tekanan sinus yang terganggu, hiposmia, gangguan kognitif, kelelahan, dan gangguan tidur. Untuk proses diagramnya, untuk penegakan diagnosanya dilakukan pada anamnesis, pemeriksaan fisik, dan penunjang. Untuk tata laksananya bisa dilakukan terapi non bedah dan bedah. Terima kasih. Pertanyaan ya mungkin ya. Ya, Itu pada yang perbedaan itu loh, alergi dan non alergi. Itu dibilang kalau non alergi lebih dari 20 tahun 70%, sementara kalau yang alergi 70% itu kurang dari 20 tahun. Dapat dijelaskan maksudnya apa? Izin Prof untuk usia terjadinya proses penyakit di sini didapatkan kalau apabila ada pasien yang non alergi didapatkan usia pasien kurang lebih dari 70%, lalu untuk alergi di bawah 20 di bawah 70%. Itu karena proses alergi dari maksudnya maknanya apa bagi dokternya gitu. Bagaimana menggunakan informasi ini? Ya, Prof. Kalau untuk informasi ini bisa kita lakukan untuk kemungkinan ke arah diagnosisnya, Prof. Biasanya paling banyak didapatkan bila pada usia lebih dari 20 tahun, lebih sering lebih sering didapatkan pada pasien yang non alergi. Bila pasien di bawah dari 20 tahun, biasanya paling sering atau paling banyak pada pasien yang alergi. Oke, tapi sebetulnya lebih tepat ini adalah sebetulnya selain didapatnya juga mulainya dokter Yudis. Jadi pada yang alergi, sebagian besar dimulai kurang dari 20 tahun itu artinya bisa mulai anak-anak, terus remaja muda ya. Sedangkan non alergi itu sebagian besar mulai keluhannya itu lebih dari 20 tahun. Artinya mau mengatakan bahwa pada rinitis alergi pun bisa dijumpai banyak dijumpai loh pada umur kurang dari 20 tahun. Tapi kamu perlu menanyakan mulai kapan keluhan itu terjadi. Nah, sebagian besar itu terjadi mulai sejak kurang dari 20 tahun. Maksudnya begitu. Ya. Oke. Kemudian yang kedua ya. Ini kelihatannya gambar saya dulu yang bikin, nggak ada yang memperbaiki loh. Gambar tahun berapa ini sudah lama banget. Kemudian mengenai konkotomi, itu kalau tambahannya saya dulu nggak hanya bedah dan non bedah begitu. Konkotomi kamu bilang tadi ada yang parsial, ada yang total. Jadi kapan diindikasikan konkotomi parsial dan kapan total tuh pada rinitis yang mana? Ya, silakan. Ingin mencoba menjawab, Prof. Untuk dilakukan tindakan bedah konkotomi bisa dilihat dari klinis dan pemeriksaan fisiknya dulu, Prof, untuk menentukan tindakan parsial dan totalnya, Prof. Ya. Terus kapan kamu memikirkan ini parsial aja, wah ini bisa total gitu. Kapan kalau parsial? Emang total boleh ya dibuang semua sakonkannya? Ya mungkin ini referensi yang lama ya Prof, dari modul. Kalau dulu memang masih dikenal istilah konkotomi, bahkan ada konkotomi parsial total. Tapi sekarang sudah tidak setahu saya di rinologi sudah tidak dipakai istilah konkotomi, tapi yang dipakai adalah reduksi konka atau konka reduction gitu. Tapi kalau yang dulu memang masih ada istilah konkotomi, tapi sekarang yang lebih tepat adalah reduksi konka gitu. Ya, jadi nggak ada kan total kan, karena total itu akan berakibat lebih lanjut tidak akan bisa ditolong lagi malahan. Ya, karena sudah baru belakangan diketahui ternyata
jika dilakukan konkotomi total atau yang zaman dulu itu istilahnya dibuat rongga hidungnya longgar sekali, malah jadi masalah. Masalahnya apa, Yudis? Tahu nggak? Gangguan turbulensi, dokter. Gangguan turbulensi Nama kondisinya apa? Nama kondisinya? Kalau ada turbulensi mengakibatkan rasa apa bagi pasiennya? Sebelum Yudis yang di alergi siapa ya kemarin ya? Rika. Ya. Iya, dokter. Nah, Rika, apa Rika jawabannya? Coba. Emptiness syndrome, dokter. Ya, betul. Emptiness syndrome ya. Rika dihidupkan videonya ya. Apa itu emptiness syndrome, Yudis? Itu udah dibantu sama dokter Rika tuh. Ayo Rika, kasih tahu si Yudis tuh. Gejala di mana hidung terasa kosong, dokter. Salah, Rika juga salah deh. Sebelum Rika siapa yang di alergi sebelumnya? Nurul, dokter. Ya, ayo Nurul, videonya hidupin Nurul. Apa emptiness syndrome, Nurul? Izin dok, emptiness syndrome itu sebenarnya hidungnya dia sudah longgar, tapi dia merasa kalau hidungnya masih aja buntu dok. Kenapa? Karena terjadi turbulensi di kafum nasinya itu dok. Turbulensi dari udara apa? Yang laminer gitu, iya bro. Laminer. Inspirasi apa ekspirasi? Inspirasi. Ya, ya betul. Ya, jadi di dalam rongga hidung itu ada aliran udara yang sifatnya turbulen dan laminer. Akan tetapi lebih dominan yang laminer, terutama melalui jalur meatus media. Ya. Sehingga apabila kita hilangkan konka inferiornya total, malah aliran laminer tadi rusak menjadi sebagian besar turbulen. Maka semakin dia berusaha inspirasi menarik napas, malah semakin turbulen, semakin nggak bisa terasa masuk gitu. Nah, fenomena itu baru diketahui memang belakangan. Dan bahkan saya ingat tahun 2010 itu pada saat 10 tahun yang lalu ya, pada saat G-Fest di Jakarta, Profesor Stamberger menyampaikan memang fenomena itu baru diketahui belakangan dan beliau sendiri juga sebelumnya sudah melakukan konkotomi total berkali-kali pada banyak pasien dan baru tahu di belakangan bahwa ternyata kemarin salah gitu. Nah, artinya seiring perkembangan waktu ilmu itu berkembang, jadi kita memang harus bisa menerima bahwa prosedur yang mungkin dulu wajar ternyata sekarang sudah tidak bisa diterima lagi gitu ya. Nah, artinya apa? Kalian beruntung sekarang PPDS di masa endoskopi di mana pengetahuan sudah cukup jauh gitu ya. Akan tetapi kita nggak tahu nanti 5, 10, 20 tahun lagi udah ada teori lagi, mungkin berkembang lagi, prosedur lagi yang kalian harus terus mengikuti, update terus gitu ya. Terutama di aspek keilmuan seperti imunologi yang aspeknya molekuler ataupun biomolekuler gitu. Tadi saya coba Yudis minta tolong slide yang gambarnya dari Bailey yang ada gambar epitel ditampilkan lagi. Ya, coba gambar ini diulang, diterangkan lagi karena ini penting untuk diketahui oleh semua ya. Slideshow. Dari sini ada proses alergen yang dari nasal airway, dokter, masuk lalu ditangkap oleh sel emas, lalu bisa terjadi gejala rhinore yang lalu mengakibatkan baru ditangkap sel emas ke orang langsung rhinore. Harus runtut ya. Runtut pelan-pelan ya. Runtut pelan-pelan tuh maksudnya begini. Yang pertama, ini skema rinitis alergi atau skema rinitis non alergi. Ayo. Ini rinitis alergi, dokter. Salah. Ini skema patofisiologi pada rinitis non alergi. Kamu baca modul apa tuh hari ini? Non alergi, dokter. Iya non alergi, kamu baca yang alergi.
Ini rinitis non alergi ya. Tapi di skema ini juga menampilkan ada komponen alergen. Nah, terus ada komponen chemical dan physical iritan. Lah, bagaimana penjelasannya? Itu yang kita mau dengar dari Yudis, paham betul atau enggak? Yuk, coba. Nah, dia udah ngomong banyak di Ya, saya ureanya. bantu. Awalnya memang betul kamu baca dari yang alergen dulu, ya. Saya kasih petunjuk nih. Kamu baca dari yang alergen dulu, lalu kamu ceritakan prosesnya. Lalu baru yang kedua kamu ceritakan tentang yang dari iritan. Lalu kamu ceritakan prosesnya. Lalu kamu bandingkan apa persamaan dan perbedaannya, ya. Ini udah saya kasih clue, ya. Dokter, izin kalau dari reaksi awalnya dok, dari alergen masuk, lalu ditangkap oleh sel APC dokter. Lalu setelah itu terbentuk Rika sama Nurul dihidupin videonya, siap-siap ini call a friend ya. Ayo. Yuk Yudis, betul. Setelah alergen ditangkap oleh IgE yang di sel mas, lalu apa yang terjadi proses berikutnya? Lalu terjadi IgE pada sel mas dan basofil, terjadi degranulasi dari sel masnya dok. Lalu ya, kalau di gambar ini, ya, setelah itu kan kalau di gambar ini tidak ada gambar histamin keluar dan lain-lain, tapi proses yang lain yang terjadi di sini ya. Yuk coba. Jangan kemana-mana, ini dulu. Yang di selanjutnya setelah itu terus garisnya kan ada garis hijau itu. Ya, terus? Lalu merangsang dari sentral dokter, nervus sentral. Belum sampai sentral, nih udah belok dulu nih apa? Menghasilkan neuropeptide substance P dan neurokinin A. Jadi dalam proses rinitis non alergi, kalau alergi yang berperan penting histamin ya. Tapi kalau rinitis non alergi ada juga peranan dari neuropeptida yang disebut sebagai ada 3 di sini. 1, 2, 3 itu ya. Lalu mengakibatkan keluhan berupa pruritus, gatal-gatal. 1, pruritus di sentral nafas sistem, oke, jadi kerasa gatal. Kemudian selain gatal, jadi kongesti dok. jadi mampet hidung, oke. Selain kongesti, adanya rhinore. Jadi rhinore. Berarti gejala mirip ya sama rinitis alergi ya? Mirip nggak? Mirip dokter. Nah, tapi diperantari oleh histamin atau bukan? Bukan dok. Jadi kalau dikasih antihistamin membaik nggak? Tidak dok. Tidak, Pak. Kalau penyakitnya adalah rinitis non alergi ya. Oke, setelah belok ke kanan ada gambar yang lurus juga tadi. Lanjutkan. Dok, lalu dilanjutkan adanya gangguan pada trigeminal ganglion dokter. Terus? Lalu merangsang dari central nervous system. Bisa memunculkan keluhan? Keluhan pruritus, gatal-gatal dok. Kan udah tadi yang belum disebut, yang udah disebut nggak usah disebut lagi. Adanya gangguan sneezing dok, bersin-bersin. Ya, oke. Lalu? Seandainya sekarang itu tadi kalau orang rinitis non alergi terpapar alergen tadi ya. Tapi kalau misalnya terpapar chemical atau physical iritan, apa yang terjadi sekarang pada gambar yang panah kuning? Ada pasien yang terpapar oleh zat kimia atau physical iritan menyebabkan tetap tanpa dipengaruhi histamin dan dipengaruhi. Sebentar, jangan jauh-jauh. Di epitelnya di panah kuning itu ada agak merah-merah itu menandakan apa?
inflamasi, Dok. Ya, betul. Terus? Terjadinya proses inflamasi yang mengakibatkan ada reaktivasi oleh neuropeptida yang mengakibatkan gejala peradangan. Itu bukan peradangan loh kata-katanya toh. Nanti kamu kacau. Apa itu? Kongesti kan akibat dari vasodilatasi, jadi bukan peradangan di situ. Hati-hati ya, kalau peradangan itu artinya ada sel radang, ada macam-macam komplit itu kalau peradangan. Di sini hanya mempengaruhinya ke pembuluh darah sehingga dia vasodilatasi dan efeknya kongesti. Saya nggak bingung. Oke. Ya, lanjut. Terjadinya proses kongesti yang kalau proses kongesti tersebut bisa diperberat. Ya, jadi pada saat bersamaan itu ada yang efektor langsung ke pembuluh darah jadi kongesti. Tapi pada saat bersamaan ada juga impuls yang diteruskan ke mana? Ke saraf pusat, Dok. Ke saraf pusat gitu ya. Jadi yang belok itu langsung ke efektornya, kalau yang dari alergen nanti langsung ke efektornya ke lenjar rinore. Ini kebetulan yang ini efektornya langsung ke pembuluh darah kongesti. Tapi pada saat yang bersamaan ada juga impuls yang dilanjutkan atau diteruskan ke sistem saraf pusat, yaitu akibatnya apa? Yang langsung ke sistem saraf pusat mengakibatkan keluhan seperti sneezing, bersin-bersin juga, Dok. Setelah nyampe sistem saraf pusat, ternyata gejalanya sama kayak tadi ya. Ada pruritus juga, ada sneezing, ada cough, ada wheezing, ada kongesti juga ya. Nah, jadi setelah kamu melihat gambar ini dari dua jalur tadi, apa yang bisa kamu pelajari atau kamu bandingkan antara kedua hal tadi, di mana yang satu terpapar alergen, satu terpapar oleh iritan? Perbandingannya dengan pasien yang terpapar alergen dan iritan, untuk gejalanya ya, bila yang terpapar oleh alergen bisa ditimbulkan gejala seperti rinore, pruritus, adanya sneezing, sama sih, Dok, adanya kongesti juga, Dokter, dengan yang terpapar chemical physical iritan, Dok. Jadi manifestasi klinis pada orang rinitis alergi dan non-alergi bagaimana? Untuk gejala klinisnya serupa, Dokter. Mirip, betul. Jadi kalimat itulah sebetulnya makna yang ingin atau pemahaman yang ingin didapatkan dari melihat gambar ini. Bahwa ternyata dengan lihat gambar ini, dia pasiennya itu rinitis alergi ataupun rinitis non-alergi, klinisnya gimana? Mirip. Tapi penyakitnya sama atau beda? Beda. Bedanya di mana? Di proses patofisiologi di level di bawah selulernya ya. Jadi ini gambar yang paling besar ini di sini sel-sel epitel ini level seluler, sedangkan kita lihat ke belakang epitel ini udah level biomolekulernya. Ini yang harus dipahami oleh dokter spesialis THT-nya sehingga nanti bisa menentukan terapi yang tadi yang ditanyakan oleh Prof, apakah dengan konkotomi dan lain-lain tadi atau konkareduksi tadi ya. Sehingga jangan sampai kita menyamakan, ini pokoknya mampet nih, kongesti nih, kita konkotomi atau reduksi konka. Nanti dulu lihat patofisiologinya apa, etiologinya apa. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana menentukan pasien kamu yang ada keluhan rinore, kongesti, gatal, dan bersin-bersin itu rinitis alergi atau non-alergi, Yudis? Untuk mengetahuinya dilakukan tes, Sniffles test, Dok.
Ya, betul ya. Kalau tidak ada, Sebetulnya tidak langsung skin test tadi dari anamnesisnya, dari segala itu sudah sangat membantu. Adanya riwayat bahwa itu dia alami sejak kecil, adanya riwayat keluarga, jadi itu sudah mendorong untuk kita memikirkan hal itu. Seperti kita ketahui sekarang, untuk melakukan skin test pun keterbatasannya luar biasa. Jadi dari itu bisa kita berikan namanya terapi terapi coba gitu loh. Jadi dikasih antihistamin, kalau itu tidak berkurang sama sekali, pikirkan bahwa itu mungkin bersamaan dengan adanya rinitis non alergi exjuvantivus maksud saya. Tapi kalau bagus dengan antihistamin, responnya misalnya gatalnya langsung hilang, bersihnya berkurang, kemudian gatalnya berkurang, tetapi kongesinya masih, itu kemungkinan besar dari alergi. Itu mestinya. ya karena kita memang sekarang sedang kesulitan tes alerginya ya, Prof. Ya. Sehingga aspek pengenalan diagnosisnya atau penegakan diagnosisnya dari proses anamnesis dan periksa fisik itu menjadi sangat penting, terutama anamnesisnya ya. Ya, ini gambar yang sangat penting ya, sehingga kalian harus betul-betul memahami ini di kepala kalian. Mungkin selama ini kalian sudah hafal dengan gambar patofisiologi yang rinitis alergi. Tapi ternyata ada juga gambar patofisiologi dari rinitis yang sifatnya non-alergi. Gitu. Mungkin ada tambahan lain dari Prof atau dari Dr. Ana, silakan. Sebentar. Jadi ini kalau dilihat dari garis kuning pada sel mas yang mengalami degranulasi, juga menimbulkan atau terbentuknya neuropeptida tadi, sehingga akan menjadi gejala yang akan tetap ada meskipun dikasih antihistamin. Itu harus dimengerti di situ. Karena itu obat-obat hipokonsten kadang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan gejala-gejala lain supaya tidak ada efek samping. Oke. Ada tambahan dari Dr. Ana mungkin, silakan Dok. Terima kasih. Mungkin tadi yang perlu lebih ditekankan ya Prof, selain anamnesis pemeriksaan fisik kan tetap bagaimanapun kita perlu pemeriksaan penunjang ya Prof. Jadi mungkin ada tidak pemeriksaan apa yang bisa sebagai screening awal, mungkin bisa diusulkan menjadi pemeriksaan baku kita sebelum kita melakukan skin prick test atau pemeriksaan IgE spesifik. Kemudian mungkin juga yang kedua, tadi kan sudah dibahas mengenai terapi ya, tata laksana juga sedikit dibahas mengenai itu. Dari residen mungkin kan ada yang belum bisa membedakan kapan kita harus berikan misalnya antihistamin pada pasien dengan rinitis non-alergi tetapi mempunyai gejala rinore. Ada kemudian kapan kita harus melakukan tindakan operatif. Tentunya itu bisa diputuskan kalau memang sudah paham patofisiologi yang tadi. Mungkin itu aja Prof. Mungkin Prof bisa menambahkan penjelasan. Ini salah satu tahap kalau membaca mesti bareng ya, antara harus berdua-dua dikuasai rinitis alergi dan non-alergi. Kalau dari skema tadi, skema diagnosis, mestinya pemeriksaan penyaring pertama adalah selain anamnesis yaitu pemeriksaan eosinofil sekret hidung ya. Sebab kalau skema tadi ya, coba dia lihat lagi yang tadi yang skema diagnosis tadi. Jadi kalau itu eosinofil negatif, maka kita akan, kalau sudah betul ya pengambilannya ya, jadi pengambilan eosinofil yang paling ideal adalah di pagi hari, karena ada namanya. Silakan dicari slide-nya Yudis yang dimaksud sama Prof yang mana dicari. Karena eosinofil itu di dalam darah ada variasi diurnalnya. Yang paling bagus adalah yang itu loh, yang tadi sampai pengobatan itu loh. Terakhir ada operasi, ada segala macam. Jadi eosinofil itu paling bagus diambil pagi hari. Ya, tadi betul. Tadi yang ada algoritmanya. Ya, algoritma. Jadi, ya, nah, pas. Ya. Jadi kalau jadi sebelumnya ya.
Ya, kalau di sini kalau misalnya rinitis kronik itu yang IgE spesifik itu kadang-kadang susah karena kadarnya itu sangat kecil. Kalau pernah mendapatkan hasil pemeriksaan ya, dianggap positif kalau lebih dari 35 apa itu ya satuannya kilo unit apa-apa. Dan ternyata sebagian besar negatif. Tetapi harus dimengerti bahwa semakin banyak yang positif, walaupun itu ringan, maka karena paparan alergen itu tidak bisa dipisah-pisahkan, maka pasien itu bisa mempunyai gejala, walaupun IgE spesifiknya rendah. Itu yang harus dipahami. Nah, di sini kalau misalnya tadi dari anamnesis segala macam harusnya tes kulit ya. Tapi kita tidak bisa, maka bisa dilakukan pemeriksaan di sini. Sitologi kita lihat tahapnya ya. Positif yang negatif itu karena tidak bisa, anggap aja negatif karena tidak dilakukan. Maka dengan pemeriksaan sitologi yang diambil ada swab hidung dengan bisa dengan brush gitu atau dengan apa namanya itu gigi kapas atau apa itu yang steril diambil kemudian dibuat preparat hapus di objek gelas. Hanya saja itu pengecatannya memang khusus ya, pengecatan untuk eosinofil supaya kelihatan semua sementara sel lain tidak ada. Nah, kalau pada pemeriksaan sitologis dengan gram ini PMN-nya positif pasti ada unsur infeksi, apakah itu alergi atau bukan alergi. Tapi kalau negatif sama sekali berarti kemungkinan memang bukan infeksi dan bukan alergi. Tapi ingat, dia sedang mengkonsumsi steroid atau antibiotik atau tidak. Kalau dia minum antibiotik, mungkin PMN-nya hilang. Kemudian kalau dia sedang minum steroid, mungkin eosinofilnya hilang atau tidak kelihatan. Jadi pemeriksaan sitologi untuk melihat adanya eosinofil atau tidak, pasiennya harus bebas steroid paling tidak seminggu. Pengambilan yang paling baik adalah pagi hari, karena itu ada fluktuasinya. Makin siang makin berkurang. Kemudian kalau eosinofilnya positif, kita pikir karena kita tidak bisa melakukan tes kulit, ada kemungkinan dia alergi atau non-alergi tapi yang eosinofilik. Nah ini biasanya kombinasinya dengan anamnesis, riwayat keluarga, kemudian gejala-gejala yang lain itu sudah sangat menolong sebetulnya. Kemudian kalau eosinofil positif hanya diberikan antihistamin dan tidak berkurang, pastilah itu bukan alergi. Itu yang lebih nyata. Karena kita tidak bisa ketemu semua dengan skin test di mana-mana, di rumah sakit rujukan aja nggak bisa, apalagi di daerah atau praktek sendiri. Tidak usah lama pemberian antihistamin, mungkin 5 hari kembali kontrol, kita lihat hasilnya seperti apa. Kalau kok masih sama aja ya dok, terutama tersumbatnya, apa inflamasi yang lain ya. Nah itu berarti kita harus masuk ke yang rinitis non-alergi eosinofilik, karena banyak juga ini. Nah, terapi yang paling sesuai pada ini adalah steroid topikal. Kita punya kan, jadi sekarang gampang. Kalau zaman dulu nggak ada topikal. Kalau diberi yang sistemik berapa lama? Kan efek sampingnya banyak. Saya kira itu ya. Terima kasih Prof untuk penjelasannya lengkap. Sekarang mungkin dari residen ada pertanyaan. Biasanya rinitis alergi dan rinitis non-alergi, tapi mempunyai gejala seperti rinitis alergi itu pengobatannya lebih sulit. Lebih sulit dalam artian membutuhkan ketelatenan dari pasien ya Prof. Ketelatenan, kemudian niat untuk mau minum obat atau menggunakan terapi dalam jangka waktu yang tertentu, biasanya agak lama. Sehingga kita sebagai dokter harus tahu patofisiologinya apa, kemudian diagnosis, dan terapi itu tujuannya apa. Jadi kalau ngasih edukasi ke pasien jelas. Kalau enggak, pasti pasiennya putus obat di tengah-tengah karena merasa enggak sembuh-sembuh, seperti itu. Yang lebih jelek lagi, bukan nggak sembuh-sembuh, sembuh dok, baik dok, tapi kalau obatnya habis kok seperti itu lagi. Gitu. Jadi jangan kalah apa namanya ya, kalah gertak dari pasiennya, memang begitu. Jelaskan lebih jelas lagi apa sebabnya dan bagaimana kenapa begitu. Saya kira itu yang penting. Mungkin dari Dokter Yanuar, residen harus ada yang bertanya ya. Yang stase alergi cuma 1. Tapi yang sudah juga nggak jelas loh. Iya, makanya itu. Karena selama ini kalau penata laksanaan di klinik,
mungkin yang sudah ketemu pasien, seharusnya memang semua kan kalau pasien hidung mempunyai gejala yang mirip-mirip. Jadi seharusnya banyak pertanyaan sih menurut saya. Pak Ya, Yudis memang ada pertanyaan? Setelah ketemu pasien pertama kesulitannya kali, karena jarang sekali mereka mencari atau berusaha untuk mendapatkan pasien itu kembali. Jadi nggak tahu hasilnya seperti apa. ya kesulitannya karena memang kita tidak punya reagen sehingga awareness ini pasien alergi nih kayaknya butuh skin prick test itu kurang gitu. Padahal sebetulnya kalau mau lebih aware, hampir semua pasien dengan keluhan hidung harusnya disingkirkan diferensial diagnosisnya dulu, ada alergi atau enggak. Gitu. Tadi Prof sampaikan pentingnya di riwayat anamnesisnya gitu. Nah kadang-kadang kita kurang sensitif gitu ya, jadi ada riwayat alergi enggak, atau kadang-kadang pasien nggak paham nih, riwayat alergi, nggak pernah alergi, tapi kalau ditanya sering bersin-bersin nggak? Iya sering bersin-bersin. Orang tua asma nggak? Iya asma, itu riwayat alergi gitu. Tapi pertanyaan kita, kalimatnya itu yang mungkin kurang apa ya, kurang bisa menyaring dengan baik karena terlalu tinggi bahasanya mungkin ya Prof ya? Justru kelihatannya sih kurang perhatian ya, dalam arti mungkin dia sendiri kurang begitu memahami sehingga pertanyaan itu seperti bombardir begitu, iya tidak kan susah kalau seperti itu. Karena pasien kadang bersin pastilah pernah bersin ya kan. Kalau asma mungkin asma sekedar ya tidak, tapi kalau bilang ya mesti ditanya, dilukiskan seperti apa yang dimaksud asma menurut dia. Ya kan? Kalau tidak kan jadi yang dia asma menurut kita dia iya padahal sebetulnya tidak gitu. Ini kalau telaten sedikit ketemu sih. Dan sayangnya kalau misalnya ada kesempatan tes kulit pun nanti banyak ini tes kulit semua di tes kulit negatif, banyak negatif. Kenapa ya negatif? Ya karena saringan anamnesis analisisnya kurang sehingga kecurigaan ke arah alergi sebetulnya berapa persen dilakukan tesnya negatif. Kan jadi kebanyakan duitnya kita nanti. Tapi harus mau anamnesis lebih lama berarti ya Prof? Pasti lebih. Sebenarnya nggak lama, tapi sudah ada kuncinya. Ini ditanyakan itu. Prof, bagaimana untuk pemeriksaan eosinofil darah atau pemeriksaan eosinofil hidung, Prof? Apakah masih bisa direkomendasikan? Eosinofil hidung bisa, tetapi sayang pengecatannya kan belum tersosialisasi waktu itu. Kalau dari literatur, pemeriksaan eosinofil darah itu akan sangat berhubungan erat dengan luasnya shock organ. Jadi kalau luas misalnya dermatitis alergi, asma bronkial, itu kan luas ya. Asma bronkial mulai dari mukosa, dari laring sampai ke bronkus sepanjang sana, kemudian dermatitis alergi itu luas kulit, itu bisa naik. Tetapi pada rinitis alergi itu hampir normal. Karena mereka terkumpul di shock organnya, di mukosa hidungnya. Nah, mukosa hidung itu bisa dengan sitogram biasa sebenarnya bisa, tetapi dengan sitogram dari sekret hidung itu akan keluar semua selnya, ada neutrofil, ada yang lain-lain dan eosinofil. Sebetulnya ada pengecatan khusus yang bisa melihat eosinofil. Nanti coba saya cari lagi, itu adanya di yang lama sekali. Jadi zaman dulu di tahun 80-an lah sebelum saya lulus di Jogja itu penyaringnya yaitu dicat di klinik kalau eosinofilnya positif harus skin test. Jadi ada yang positif ada yang negatif. Yang negatif berarti dia kemungkinan nares. Tapi waktu itu publikasi mengenai nares itu belum keluar. Jadi ya obatnya apa juga belum tahu. Tapi dikasih antihistamin juga kurang baik. Setelah itu memang keluar publikasi yang nares itu non-allergic rhinitis eosinophilic syndrome. Nah, itu yang kalau diperiksa eosinofilnya positif, tapi diambil IgE dari manapun, dari darah, dari mukosa hidung, dari sekret hidung, semua negatif. Jadi IgE-nya itu sedikit, tetapi di situ ada alerginya, tidak ada alerginya, sehingga disebut nares itu. Nanti saya cari coba ya pengecatannya. Tapi dulu nggak ada sih memang pengecatan khusus itu. Kalau tidak salah pernah dilakukan penelitian oleh Hana ya dok, untuk itu yang eosinofil. Bukan di patologi klinik, saya minta tolong dari analis dari mikrobiologi. Itu, ya, karena di sana tidak merupakan yang rutin. Iya, Prof. Ya karena kan kita
mungkin bisa mengusahakan pemeriksaan yang bisa diaplikasikan di rumah sakit kita dulu. Kalau saya berpikirannya begitu, Prof. Jadi nanti ke depan mungkin kalau kita sudah mulai bisa situasi normal, mungkin pemeriksaan eosinofil ini bisa diterapkan. Tapi tadi dengan catatan tadi ada yang spesifik mengenai pemeriksaan eosinofil, apa itu Pak Yudis? Hansel namanya. Hansel. Pencatatan Hansel, ya. Nanti kita bisa minta tolong orang PK aja biar rutin lah. Karena orang gaweannya mengecat. Tapi kalian di sana sekarang nggak model hapus-hapusan sudah ya? Semua pakai mesin. Ya. Darah bisa nggak, Prof? Kalau darah kurang ya, Prof. Jadi harus keduanya, nggak bisa, kan? karena terlalu sedikit, nggak naik. Jadi nggak bisa. Beberapa pasien yang rhinosinusitis kami lakukan DIFCON, Prof. Memang hasilnya eosinofilnya beberapa meningkat. Jadi mungkin bisa Terus nanti kan, dikombinasi. Ya, bukan dari daerah tepi kan? Daerah tepi. Oh iya. Ya, karena luas kan. eosinofil Sinus kan berarti semua mukosa sinus kan cukup luas. Tapi kalau rinitis alergi kan kita asumsinya masih hanya di mukosa hidung, ya. Oke. Dijamin BPJS nggak ya, Dokter Ana, kalau untuk daerah tepi DIFCON itu? Kalau DIFCON masih bisa. Ya, artinya kalau dijamin BPJS mungkin bisa dipertimbangkan, Prof, untuk disisipkan gitu, Prof, untuk data tambahan. Asalkan pasien nggak perlu bayar lagi. Kenapa? Dengan asal sitogram, dengan pengecatan gram atau right itu loh. Itu bisa. Ya. Kalau yang pengecatan mungkin nanti kita bisa membuat penelitian lagi dulu, Prof. Jadi nanti iya, kalau misalnya memang hasilnya sesuai, biasanya kita bisa mengajukan ke rumah sakit. Nah, sekarang saya mau nanya ke Pak Yudis. Tadi kan Prof sudah menjelaskan. Jadi kalau misalnya kita mau mengaplikasikan ini, kita mau melakukan eosinofil, kapan kita harus melakukannya, Pak? Izin dokter, untuk pemeriksaan eosinofil, bila dicurigai adanya keluhan seperti rinitis, Dok, untuk membedakan ini adanya rinitis non alergika dengan alergika, Dok. Bisa dilakukan pemeriksaan eosinofil. Kemudian kapan waktu yang tepat untuk pemeriksaan eosinofil? Kan kalau kita memeriksa di waktu yang tidak tepat, bisa dikhawatirkan nanti false negatif karena jumlahnya tidak banyak. Jadi Prof sudah menjelaskan. Pemeriksaan eosinofilnya pada pagi hari. Ingat-ingat, lama banget ingat pagi siang malam. Itu mungkin kaitannya juga dengan pemberian kortikosteroid ya, Prof? Iya. Nah, sekarang Pak Yudis bisa nggak menyimpulkan? Jadi kalau kita pemberian kortikosteroid kan pada waktu tertentu. Nah, itu tujuannya apa? Pada pemberian kortikosteroid, Dok. Iya, kenapa? Semua saja ya, residen ya. Nanti mungkin pertanyaannya akan dilempar kalau Pak Yudis nggak bisa jawab. Menurut saya sekarang sistem pembelajaran itu kan berdasarkan analisis. Jadi kalian menganalisis suatu masalah, kalian menganalisis terapi yang kalian berikan, sesuai atau tidak sesuai dengan alasannya. Makanya tadi di awal sudah diuplek-uplek terus tentang patofisiologi. Ya, karena itu nanti kaitannya adalah pada pemberian terapi. Nah, sekarang silakan dijawab dulu. Izin dokter, kami coba menjawab, Dok. Pada pasien untuk diberikan steroid itu pada patofisiologinya untuk mengurangi proses inflamasi, Dok. Jadi bisa untuk mengurangi gejala-gejala dari rinitisnya juga, Dokter. Pertanyaannya kapan diberikan ya waktu yang tepat? Waktu itu pagi, siang, malam, sore gitu? Mana? Kapan? Untuk pemberian steroid topikalnya pagi, Dokter. Prof. Belum sampai topikal dulu. Belum sampai topikal. Kalau misalnya, oke, topikal, sistemik sama ya pagi ya. Kenapa? Jadi harus tahu juga mengenai sirkadian ritmenya juga dari steroid itu. Kalau nggak tahu susah mau memberi pedoman ya.
Kapan kadar steroid paling tinggi, paling rendah dah? Paling rendah kapan? Di dalam tubuh. Nggak pernah ngukur jawabannya kan? Pernah baca nggak? Kalau kecil-kecil gitu perlu dibaca loh. Belum dok, belum Prof. Yang lain barangkali? Yang lain barangkali dokter Ana ada yang tahu tuh. Ingat. Dokter Yan mungkin bisa di ini residen lain, gimana cara melihatnya? Semua residen nyalain video yuk, biar bisa dilihat satu persatu. Ya. Yang kemarin baru selesai stase alergi. Siapa yang baru pindah dari alergi? Jadi dokter, saya dokter. Oke, silakan dijawab. Untuk kadar yang paling rendah pada saat malam hari, dokter, dan meningkat pada pagi hari, dok. Fotomu belum keluar video. Izin dokter, dihandle oleh hostnya, dokter. Mohon izin Pak Indra untuk menghidupkan. Kapan yang terendah tadi? Malam, Prof. Oh iya. Taunya dari mana? Informasinya? Diperkirakan karena itu ada yang diukur, yang tidak diukur. Dihubungkan dengan gejala penyakit apa? Yang jelas dihubungkan dengan adanya serangan apa? Nocturnal asma. Kenapa ada penderita asma yang siang tidak apa-apa? Paling sering terjadi serangannya justru malam hari. Itu sangat diperkirakan berhubungan dengan kadar steroid yang lagi paling rendah. Kenapa tidak memberikan steroidnya malam hari? Tengah malam tidur ayo pakai semprot hidung apa minum obat. Kenapa? Kok dianjurkan? Ini, Prof. Karena kadar steroidnya pada malam hari sudah tinggi, Prof. Oh, sangat rendah kok tinggi. Tadi diberitahu loh, paling rendah itu malam. Karena di dalam tubuh ada suatu mekanisme apa? Hormon itu ada feedback kan? Kalau rendah sekali, tubuh akan segera menaikkan. Jadi kalau malam hari itu sangat rendah, kalau diminumin steroid malam hari, nanti tubuhnya diem aja, nggak buat lagi. Karena dianggap, oh sudah cukup, jadi tidak meningkatkan produksinya. Dan itu yang efeknya nanti bisa menekan irama produksi, karena sudah dipalsu dengan pemberian dari luar. Itu juga salah satu efek samping dari pemberian steroid yang terus-menerus dengan kadar tinggi. Karena senang kan, kalau diberi steroid, apa itu, metilprednisolon, wah enak, seger dok, nggak pernah kambuh, beli sendiri. Sekarang dapat loh beli di apotek tuh. Jadi ada yang bisa dibeli sendiri, diminum terus, lama-lama tubuh kita merasa bahwa, oh sudah cukup, jadi aku nggak usah bikin aja, tidur aja itu kelenjarnya. Akibatnya terjadi nantinya kalau dia berhenti, maka dia akan mengalami kekurangan steroid karena tidak mau membuat lagi. Jadi feedback positifnya tidak jalan. Itu yang disebut apa ya? Sindromnya apa namanya ya? Carilah, maksudnya diberi terus. Cari ya Mbak Rika, Budis. Jadi pemberiannya sebaiknya yang pagi hari, jadi dia tidak pada waktu kadar paling rendah. Dulu saya pikir juga begitu, kok aneh ya, kenapa tidak diberikan justru pas menjelang paling rendah, supaya tidak mengalami gejala. Itu berbahaya karena tadi, kalau setiap kali paling rendah diberi, maka kelenjarnya tidak memberi respon membuat, karena di dalam tubuh kita ada sinyal, sudah cukup, nggak usah bikin lagi, begitu. Karena itu biasanya diberikannya adalah obat selain steroid, misalnya bronchodilator yang long acting, atau diberikan itu apa namanya, profilas apa itu namanya, supaya untuk mencegah nocturnal serangan asma. Tapi kalau rinitis alergi serangannya bukan malam, tapi menjelang pagi. Kira-kira kenapa ya Pak Yudis? Sama-sama ada maitnya, kenapa nggak dari makan tidur pilek gitu, kok pileknya pagi bangun tidur? Justru karena
kadar steroid parasimpatiknya meningkat pada pagi hari. Meningkatnya kenapa? Ya, ini jawaban guyonan, tapi betulan tuh. Jadi dengan kadar MAIT yang sama kita bisa tidur. Tetapi begitu bangun tidur kita langsung bersin-bersin. Kenapa? Karena ini cerita ya, tapi beneran itu berhubungan sekali. Orang kalau mau bangun tidur itu bergerak apa langsung sholat lari ya? Bergerak. Mau tidur, bergerak. Jadi pada waktu bergerak itu MAIT dan segala uborampenya, ada bangkainya, ada fesesnya itu jadi terjadi terhambur begitu, sehingga kita menghirup, kemudian kita rasa gatal, langsung bersin. Itu ceritanya, sederhana aja, tapi tidak terpikir kan dulu. Karena itu, kalau Anda tidur di tempat yang baru, misalnya di hotel, yang setiap pagi atau setiap kita datang itu ganti baru, biasanya kita menanyakan ke pasien, kalau pasien yang sering pergi-pergi, pernah nggak nginap di hotel pada hari-hari pertama? Biasanya serangannya akan berkurang, lebih nyaman, karena spraynya baru. Jadi kalau pahing-pahing juga berarti spraynya baru, tapi kasurnya lama. Ya? Saya banget itu, Prof. Kenapa? Saya banget. Ya. Yang lain ada pertanyaan? Ini forum diskusi dibuka, jadi boleh bertanya yang tidak harus yang lagi stase rinologi, alergi, semuanya boleh. Pin hijau yang persiapan mau ujian nasional, mumpung ini Prof bisa memberikan masukan banyak. Sudah belajar kan bisa bertanya ya harusnya ya? Iya, kan sudah disampaikan kemarin untuk materi-materinya. Pak Bima biasanya bertanya. Nah, saya kalau disuruh nenter juga bingung, terlalu banyak. Kalau saya mau nenter dari mana maunya mulainya? Kalau tidak mulai dengan apa yang kurang tahu, ya kan? Kalau kuliah dari muka sampai ke belakang nggak selesai. Ya, makanya biasanya saya nanya, Prof. Kalau saya bertanya kan jadi tahu mereka tahu apa tidak. Kalau ini saya minta ada pertanyaan ya. Ayo, siapa? Kan udah ketemu banyak pasien kan? Silent. Saya serahkan ke Dokter Yanumar lagi. Ya, makasih Dokter Ana. Jadi mungkin sebagai nanti kalau ada pertanyaan silahkan ya sambil kalian memikirkan ada pertanyaan atau tidak. Yang ingin saya sampaikan adalah memang kita divisinya dibagi-bagi ya, ada rinologi, ada alergi. Tapi penyakitnya pasien itu tidak terbagi, ya. Pasiennya juga tidak terbagi gitu. Jadi tidak mungkin seorang pasien itu hanya pasien rinologi atau hanya pasien alergi atau divisi lainnya, nggak mungkin. Jadi manusianya adalah manusia, pasiennya adalah manusia secara utuh, ya. Tinggal bagaimana kita sebagai dokter mau melihatnya, pakai sudut pandang mana, mau pakai kacamata mana gitu. Kadang-kadang kalau kita pakai kacamata alergi saja, maka semua orang akan dianggap alergi gitu. Padahal ada juga yang non alergi. Atau sebaliknya kita pakai kacamata rinologi, oh ini semua pasien sinusitisnya untuk operasi gitu. Padahal mungkin sinusitisnya karena komorbid dari rinitis alerginya gitu. Nah, nantinya kalian akan lulus sebagai seorang spesialis THT. Ya tentunya proses pembelajaran per divisi ini adalah cara menyelesaikan studinya. Tapi bukan sebagai cara berpikir yang terkotak-kotaknya ya. Tapi harusnya nanti ketika lulus sebagai spesialis THT, cara berpikirnya keseluruhan semuanya gitu. Dari sudut pandang ini bagaimana ya, dari sudut pandang ini bagaimana ya, dari sudut pandang ini bagaimana gitu. Harapannya ya sehingga nanti kalian jadi lulus spesialis THT yang memahami alergi tapi bisa operasi rinologi. Wah, itu luar biasa ya. Nah, mungkin itu sedikit pesan take home message-nya, itulah kenapa penting stase alergi dan ada juga stase rinologi gitu. Meskipun yang stase alergi hanya 2 bulan dan mungkin load-nya beban pekerjaan nggak terlalu berat sehingga mungkin kadang-kadang lupa karena
interaksi dengan pasiennya kurang intens gitu. Tapi mindset itu yang harus dipegang. Pesan saya sih itu yang utama ya. Mungkin ada pertanyaan, silahkan lanjut diskusi. Kalau memang sudah tidak ada ya dari Prof, monggo kalau ada kata penutup. Ya. Pertanyaan. Bima ya, silakan Bima. Izin menanyakan, Prof. Dokter, apakah ada penempatan untuk melakukan tindakan operasi pada pasien yang telah kita lakukan, pada pasien alergi yang telah kita lakukan terapi, di mana menurut kita udah adekuat dari kasih terapi antihistamin, steroid, namun pasiennya masih mengalami rhinore, dokter, Prof. Apakah bisa kita lakukan tindakan lakukan apa untuk nervus vidianusnya, dokter? Ini kebijakan Pemda. Bisa Jadi mengenai ya, dokter. Mohon diulangi sedikit tadi soalnya ada kekacauan suara, Prof. Jadi sinangkene malah hilang piye carane. Sudah suaranya Prof Subri udah masuk kok, Prof? Oh ya udah. Jadi operasi nervus vidianus itu dulu sangat populer begitu ditemukan pertama kali. Tapi saking antusiasnya, begitu masif orang-orang yang melakukan operasi itu sehingga laporannya menjadi banyak juga. Setelah sekian lama ternyata orang itu justru keluarnya menjadi hidungnya kering karena hampir sebagian besar sarafnya terpotong. Sehingga kemudian dianjurkan untuk lebih selektif, misalnya parsial, jadi nggak total, dan itu harus berhati-hati selama mungkin pada kasus-kasus yang kombinasi antara alergi dan non-alergi. Dan operasi nervus vidianus itu juga cukup tricky ya, karena kecil dan di belakang mesti pakai endoskop saya kira. Nah zaman dulu belum ada endoskopi yang begitu luas mungkin pada melakukan itu, dan akibatnya menjadi kering ya hidungnya. Kalau kering juga masalah karena sangat diperlukan pada permukaan mukosa itu adanya silia, di mana dibutuhkan adanya selalu lembab dan cair. Kalau itu jadi kering maka semua yang menempel di situ tidak bisa dibersihkan. Jadi clearance dari mukosilia itu terganggu sehingga terkena penyakit yang lain. Jadi terjadi juga rinitis sika, menjadi rinitis kronik yang kering. Jadi berbagai masalah. Sehingga mungkin saya nggak tahu pasti sekarang, tapi kelihatannya dikembangkan yang parsial vidianektomi, jadi tidak semuanya dipotong ya, yang dilakukan oleh dokter siapa yang di Surabaya itu, Nung? Halo? Dokter Budi maksudnya, Prof. Ya. Dokter Budi. Ya. Kelihatannya kan tidak total ya, jadi lebih rumit, tetapi karena bisa dibantu dengan endoskop mungkin hasilnya jauh lebih baik. Mungkin saya boleh menambahkan ya, Prof. Ya. Jadi mungkin memang kalau untuk tindakan vidian neuronektomi itu saat ini sudah jarang dilakukan. Jadi yang lebih sering dilakukan adalah posterior nasal neuronektomi. Jadi yang dilakukan itu tidak langsung di nervus vidianusnya, tetapi pada salah satu percabangannya yang menuju ke konka inferior. Karena keluhan pada pasien dengan rinitis alergi maupun rinitis non-alergi, biasanya yang menetap adalah rhinore ataupun hidung tersumbat, di mana itu disebabkan karena sekresi dan karena konka hipertrofi. Sehingga tindakannya kalau vidian neuronektomi itu disebutkan di literatur lebih banyak komplikasi, sehingga tindakan pada era ini lebih yang kita mengurangi kemungkinan komplikasi dengan melakukan posterior nasal neuronektomi. Nanti mungkin residen bisa membuka atlas. Yang dimaksud nervus posterior nasal itu yang mana? Itu nanti akan ketemu. Dan nanti bisa dilihat apakah dia mempunyai saraf eferen, aferen, kemudian fungsinya pada konka itu bagaimana. Sehingga kenapa sih kalau kita lakukan tindakan itu hasilnya
Hampir sama seperti video neuronektomi, tetapi dengan minimal komplikasi. Karena kalau langsung ke nervus vidianus, salah satu komplikasinya termasuk mata kering ya, Prof? Iya, semuanya ya itu. Ya karena mungkin dulu endoskopi belum berkembang ya, Ya, Dokter Ana. Prof. Jadi kelihatan mata, iya, yang kelihatan dengan mata yang besar. lebih besar, ya. Padahal lokasinya lebih jauh, Prof. Ya, tapi kan kelihatan. Iya, makanya kan memang terapi yang kalau sesuai dengan literatur itu salah satunya adalah video neuronektomi, kemudian modifikasinya yang tadi saya sebutkan. Kemudian tadi kalau yang ditanyakan oleh Dokter Bima, sebetulnya harus lebih spesifik, Pak. Pada pasien-pasien dengan rinitis alergi maupun rinitis non-alergi yang mempunyai keluhan menetap. Ya, dan gagal dengan pengobatan. Ya, harus ditanya ya, Prof, yang keluhannya yang masih menetap itu apa? Karena masing-masing terapinya mungkin berbeda ya, Prof, nggak bisa disamaratakan. Ya, tidak sekedar bertanya pada pasien baru, harus menangani dulu dengan cara yang benar kalau pasien itu datang dari orang lain. Ya kan? Jadi nggak langsung menganggap gagal terapi gitu ya, Prof, di assessment ulang berarti. Gagal terapinya orang lain belum tentu sudah betul seperti yang kita terutama kalau bukan orang THT ya, barangkali belum betul semua algoritma belum sesuai algoritma ya, Prof. Ya, dari THT pun kita tetap harus mencocokkan lagi dengan algoritma yang ada. Makanya kalau biasanya baru lulus itu biasanya pemberian terapi lebih baik karena biasanya masih mengingat algoritma-algoritmanya. Nah, jadi kalau misalnya mendapat rujukan atau kalian mempunyai pasien yang sudah dikelola oleh dokter lain, yang pertama dilakukan adalah asesmen ulang. Selalu melakukan asesmen ulang. Asesmen ulang itu bukan hanya untuk diagnosis, tetapi juga terapi. Nah, tadi seperti yang Prof sudah sampaikan, terapinya sudah tepat betul atau jangan-jangan cuma dikasih antihistamin aja selama ini, misalnya seperti itu, atau malah intranasal kortikosteroid aja, atau malah dikasihnya dekongestan, kan itu kan tidak sesuai. Jadi dipastikan terapinya sesuai, kalau belum sesuai dibetulkan dulu, kita ikuti algoritmanya, kemudian kalau masih ada keluhan, ditanya lebih detail untuk keluhannya. Mungkin di sini kita bisa mengaplikasikan skor FAS ya, Prof, untuk mengetahui progres penyakitnya, gejalanya terutama. Mungkin itu tambahan dari saya. Gitu Pak Bima. Izin menanyakan lagi, Dokter, Prof. Boleh. Untuk berapa lama kita untuk mengevaluasi? Ya, mungkin ini kan pemberian dasarnya kan dari modul ya. Ya mestinya dasarnya dari modul ya. Itu ada di situ kan pemberian steroid, pada steroid topikal. Tapi kan modulnya udah agak lama belum diperbaiki. Itu dia sebetulnya sudah diserahkan memperbaiki. Pada waktu itu terus terang saya bilang, kalau memperbaiki jangan saya dong yang memperbaiki, yang muda, yang punya ilmu baru, yang bisa melihat kesalahannya. Kalau saya yang membuat kan, ya wis ngono kuwi gitu loh. Tapi ternyata kemudian ditambah saja, tapi yang lama tidak diperbaiki. Dan sesudah itu ya nama saya udah hilang di telan bumi, yang nggak apa-apa. Kalau boleh usul, Prof, pada saat pembacaan modul gini, kan itu modul kan pasti isinya kan perlu dilengkapin. Gimana kalau residen menambahkan literatur, jadi nanti bisa dilihat apakah sesuai apa tidak sesuai. Kalau sesuai, kita bisa masukkan dalam PowerPoint modulnya. Jadi setiap kali membaca modul itu ada tambahannya seperti itu, Prof. Ya, boleh, baik. Kan ada Prof yang mengkoreksi. Ya. Kan ada yang baru kan, buku-bukunya itu banyak yang baru. Oke. Silakan Dokter Yanuar. Ya, ini kan modulnya memang udah lama ya, Prof, sehingga nanti mungkin butuh perbaikan seperti tadi dari Dokter Anna. Kalau kan untuk perbaikan modul secara nasional kan
Sudah ada perbaikan, Sudah, Prof. tapi Sudah ada tambahan. Tapi bukan beberapa perbaikan yang lama, penambahan belum saja semuanya. itu. Iya betul. Waktu itu saya kan lagi urusan apa ya Ya. itu, jadi yang mudah-mudah aja saya bilang gitu. Malas Ya prinsipnya nanti mungkin dari saran Dokter Ana, masukan dari setiap diskusi ditambahkan di slide seperti di rinologi ya sama. Kemudian nanti mungkin di level nasionalnya kalau ada revisi modul lagi baru nanti disampaikan gitu. Kemudian tadi berkaitan dengan yang Prof tanyakan tentang siapa namanya tadi? Yudis, tentang ritme sirkadian steroid tadi jawabannya udah betul belum, Prof? Ya, paling rendah pada malam hari, sehingga tidak boleh diberikan malam hari. Karena kalau diberikan malam hari, maka feedbacknya akan mengatakan bahwa, oh sudah cukup, jadi dia tidak membuat. Jadi dibaliknya diberikannya pagi hari. Ya, ini saya ada gambarnya mungkin, tapi saya nggak tahu ini betul atau enggak, Prof, sumbernya. Kalau dari sini disebutkan kalau siang kadar paling rendahnya sampai jam 12 malam, terus dikeluarkan tinggi di jam 6 pagi gitu, Prof. Maksimal. Maksudnya maksimal kan? Dikeluarkannya setelah... Ya, kadar paling tingginya. Ya. Makanya kan kita anjurkan untuk pemberian steroid nasalnya kan di pagi hari, gitu, Prof. Padahal kalau diurut-urut loh, pas lagi tinggi di darah kok butuh di hidung, ya itu juga susah jawabnya. Ya, mungkin bisa ditulis sebagai PR Pak Yanuar untuk pembacaan modul berikut. Misalnya yang pertama untuk ini menambahkan mengenai irama sirkadian dari kortisol. Kemudian yang kedua tadi mengenai eosinofil. Itu menurut saya itu pengetahuan yang dasar tapi wajib kita tahu dan biasanya nggak dibaca. Jadi kalau tidak dibuat PR, nanti yang berikutnya akan lupa lagi. Ya sebetulnya memang selama stase di alergi karena tidak ada operasi, tugasnya adalah melengkapi, tetapi ya melengkapi bacaan gitu loh, supaya pengetahuannya, karena nanti nggak sempat lagi, kalau sudah masuk Rino nggak sempat baca tentang itu, kalau sudah masuk Onpo nggak ada waktu, masuk telinga ya lagi ngadepin telinga, tapi kelihatannya sepakai tempat pause, agak istirahat gitulah. Sebetulnya waktunya dari waktu stase itu, sebulan itu lama sebetulnya. Ya bolehlah ditambah tugas saja dong, tapi jangan dibebankan pada satu orang, satu-satu begitu. Ya, nanti yang mengerjakan yang maju berikutnya, Prof. Jadi ditambahkan Yudis ya di slide itu yang paling belakang, PR yang 2 disebut Dokter Ana, nanti yang terus diarsip itunya slide-nya nanti diserahkan ke yang stase-stase berikutnya. Ya, jadi nanti drive-nya residen gitu ya. Ya, jadi nanti yang bertugas melengkapi adalah yang membaca modul dengan judul yang sama, Prof, tetapi pada presiden yang berikut. Sehingga setiap kali pembacaan modul, ilmu yang Prof sampaikan ini nggak menguap, jadi tetap langsung diingat terus, kemudian mereka mencari referensinya, Prof. Jadi mereka juga, kalau hanya mendengar biasanya terus lupa, Prof, soalnya. Jadi kalau dikasih PR suruh nyari biasanya lebih ingat. Ya, cukup. Terima kasih banyak, Prof. Sampai wedangnya lupa loh. Oke, baik ditutup saja, Prof, cukup? Ya. Ya, oke. Matur nuwun, Prof Supri sudah bergabung dengan kita di Zoom ini. Nanti kita jadwalkan untuk alergi yang berikutnya. Terus untuk Dokter Yudis tadi dicatat ada beberapa tambahan yang harus disampaikan ya. Dokter Ana terima kasih, Dokter Desi tadi juga saya lihat bergabung, Dokter Desi terima kasih. Untuk PPDS juga cukup. Nanti siang ada acara dari kolegium yang meet the expert untuk otologi ya. Nanti kalau sempat masuk login, sama nanti saya share juga linknya untuk
nonton lewat Facebook seandainya nanti Zoom-nya penuh, karena kapasitasnya hanya 300 kalau nggak salah. Terima kasih semuanya. Saya tutup sesi pagi ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.